Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Pitalosa, NIM A0C020034, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, kelas 4B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal UAS dari Lab Akuntansi Keuangan. Yang pertama, jelaskan jenis-jenis leasing, jelaskan perbedaannya secara detail, dan jelaskan implikasi masing-masing leasing tersebut bagi akuntansi perusahaan. Jenis-jenis leasing ada sewa modal, jenis penjualan, sewa operasi, sewa lintas batas, serta sewa leverage. Perbedaan leasing capital lease merupakan jenis perusahaan yang bergerak di bidang leasing dan berasal dari lembaga keuangan. Selanjutnya, operating lease merupakan salah satu jenis perusahaan para nasabah di mana pihak lessor akan memberikan suatu barang dan kemudian disewakan kepada para nasabah dan kurun waktu yang disepakati. Selanjutnya ada lease penjualan. Lease penjualan adalah salah satu jenis leasing yang umumnya dikerjakan oleh perusahaan yang berada di bidang industri. Selanjutnya ada leverage. Leverage adalah jenis perusahaan leasing yang mengikutsertakan pihak ketiga umumnya 20% sampai 40% dari harga barang selanjutnya. Sisa harga barang tersebut akan dibiayai oleh pihak ketiga. Selanjutnya itu cross border. Leasing ini adalah jenis perusahaan leasing yang dilakukan oleh antar negara. Nah, pada umumnya cross border hanya melakukan leasing untuk barang yang nilainya sangat besar. Misalnya leasing internasional pada industri tongkang kapal atau pesawat penerbangan komersial. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan yang terakhir atau nomor 2. Pertanyaannya, PT Matraman menyewakan sebuah peralatan kepada CP Permai pada tanggal 1 Januari 2021. Saat nilai wajar peralatan tersebut adalah 250 juta, masa manfaat peralatan diperkirakan 8 tahun. Perjanjian yang mengakibatkan biaya langsung awal sebesar Rp1.703.000 tersebut masyarakat membayar sewa tahunan sebesar 35 juta yang dibayar setiap tahun selama 6 tahun. CV Permai menjamin nilai sisa sebesar 10 juta yang merupakan 50% dari nilai sisa pada akhir masa sewa. Sementara itu nilai sisa pada akhir masa manfaat peralatan diperkirakan sebesar 5 juta. Tingkat bunga yang digunakan PT Matraman adalah 8%. Sewa diakui sebagai sewa pembiayaan. Nah, adapun pertanyaannya, berapakah nilai investasi bagi PT Matraman bila metode depresiasi yang digunakan adalah metode garis lurus? Nah, untuk pertamanya itu diketahui nilai wajar peralatan sebesar 250 juta, nilai residu sebesar 5 juta, dan masa sewa masa manfaatnya sebesar 6 tahun. Jadi penyelesaiannya itu seperti ini. Penyelesaian seperti ini, penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, di sini tuh harga perolehan diketahui sebesar 250 juta dikurang 5 juta dari nilai residu dibagi 72. 72 itu didapatkan dari berapa bulan selama 6 tahun berjalan. Nah, jadinya penyusutan depresiasi dalam metode penyusutan garis lurus itu sebesar 3.402.777.
Oke, selanjutnya ada soal yang kedua. Berapakah nilai depresiasi yang dicatat oleh CV Permai pada akhir tahun pertama? Di sini untuk menentukan penyusutan akhir tahun pertama, kita perlu menggunakan rumus harga pokok perolehan dibagi umur ekonomis dikali 2 sama dengan 250 juta dikurang 5 juta dibagi 8 dikali 2 sama dengan 30 juta 625 juta dikali 2 sama dengan 61 juta 350 juta. Nah, untuk soal yang terakhir, buatlah jurnal umum yang harus disusun oleh kedua perusahaan di akhir tahun 2021. Nah, adapun jurnal umum pada tanggal 1 Januari 2021 pada awal perjanjian, jurnalnya itu aset penyewaan pada utang penyewa. Aset penyewa sebelah debit sebesar 250 juta, utang penyewa sebelah kredit sebesar 250 juta. Nah, selanjutnya itu ada jurnal pada tanggal 30 Januari 2021. Yang pertama, beban depresiasi aset penyewa pada akumulasi depresiasi aset penyewa. Beban depresiasi aset penyewa sebelah debit sebesar 3.402.777 pada akumulasi depresiasi aset penyewa sebelah kredit sebesar 3.402.777. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.